Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, kita bertemu lagi di kegiatan ngaji Ramadan yang difasilitasi oleh Miftah MTS Negeri Gresik. Kita akan melanjutkan bahasan yang telah kita baca pada waktu yang lalu tentang Fadilatus Shaum atau keutamaan puasa. Di akhir pembahasan yang kemarin disebutkan bahwasanya atas kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala kita diberi keringanan untuk tidak berpuasa atau berbuka ketika kita dalam keadaan sakit. Yang sakit itu bisa membahayakan kita. Dan juga kita diperbolehkan untuk berbuka puasa atau tidak puasa ketika kita perjalanan jauh, melaksanakan perjalanan jauh pergi yang jaraknya telah ditentukan oleh syariat Islam, diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tetapi juga ada di sini disebutkan kalau perginya itu di siang hari, itu sebaiknya tidak berbuka. Perginya itu di tengah hari, itu dianjurkan untuk tidak berbuka. Kita lanjutkan untuk berikutnya mengenai hadis-hadis yang berkaitan dengan Fadilatus Shaum. Yang pertama ini seperti biasa disebutkan hadis tentang keutamaan membaca sholawat. An Abdurrahman bin Aufin, diceritakan dari sahabat Abdurrahman bin Auf, anin Nabi alaihi salatu wassalam, diceritakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu setuhune Nabi iku kala dawuh sapa Nabi, jaa wis teka ni ing ingsun sapa Jabrailu malaikat Jibril, wa qala lan dawuh sapa Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, la yusalli ora maca sholawat alaika ing atase sira sapa ahadun wong suwiji illa sholla kejaba maca sholawat ndongakno slamet alaihi ing atase ahad sapa sabuna alfa malakin 70.000 malaikat. Jadi Jibril pernah berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kalau ada satu orang dari umatmu itu membaca sholawat kepada kamu, hanya membaca sekali, maka dibalas dengan bacaan sholawat, bacaan untuk mendoakan selamat dari 70.000 malaikat. Satu dibalas 70.000. Hanya sekali sholawat dibalas 70 malaikat, 70.000 malaikat membaca, mendoakan selamat kepada orang yang membaca sholawat tadi. Waman lan utawi sapane wong iku salat maca sholawat ndongakno selamat alaihi ing atase man sapa al malaikatu siji malaikat, kana mongko ana sapa man iku min ahlil jannati saking penduduk surga. Kalau ada orang yang sampai didoakan oleh malaikat, didoakan selamat, maka berarti orang ini termasuk dari penduduk surga. Itu kaitannya dengan bacaan sholawat yang dibaca oleh seseorang kemudian dibalas oleh bacaan 70.000 malaikat, bacaan sholawat, dan orang endingnya adalah siapa saja yang
dibacakan sholawat oleh malaikat, berarti orang tersebut termasuk penduduk surga. Dilanjutkan, ini Nabi, diceritakan dari Nabi alaihi salatu wassalam, annahu setuhune Nabi iku kala dawuh sapa Nabi hikayatan nyeritakaken ar-rabbi saking pengirane Nabi ta'ala maha luhur sapa robba, kullu amali ibni adama utawi saben-saben amal ibnu Adam iku lahu kedua ibnu Adam ila saumu kejaba poso, fa innahu mongko setuhune saum utawa poso iku li kedua ingsun, wa ana lan utawi ingsun iku ajza bakal bales sapa ingsun bihi ing saum. Jadi seluruh amal ibadah manusia Bani Adam itu tidak terhitung jumlahnya, banyak sekali. Kegiatan-kegiatan atau perbuatan-perbuatan yang bersifat ibadah kepada Allah itu jumlahnya banyak. Dan itu merupakan kembali kepada atau milik dari setiap hamba tersebut, setiap Bani Adam. Kecuali hanya satu ibadah yang istimewa, yaitu puasa. Puasa itu merupakan hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah langsung membalas dari ibadah puasa tersebut karena memang termasuk ibadah yang istimewa. Li'anna sauma krana sedune poso iku sirrun rahasia. Laisa ora ana iku fi ing dalam saum apa amal atau perbuatan yusyahadu kang bisa didelok lahu maring saum. Jadi salah satu ibadah yang dianggap rahasia itu adalah puasa, karena tidak ada satupun orang yang bisa tahu dan memastikan bahwasanya seseorang itu puasa atau tidak, karena puasa itu adalah sebuah kejujuran dari hati nuraninya dan kejujuran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang bisa diidentifikasi orang ini diidentifikasi puasa atau tidak. Karena puasa itu termasuk kategori ibadah sirrun atau rahasia. Tidak ada indikasinya sama sekali. Bi khilafi sa'iri taati bedani utawa beda kelawan sekabehane ketaatan. Jadi berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Wali annahu lan setuhune poso iku sirrun rahasia. La yara ora ningali hu ing poso sapa ahadun wong suwiji ilallah kejaba Allah taala. Jadi yang tahu dan memastikan orang ini puasa atau tidak hanya Allah Subhanahu wa taala. Orang lain tidak tahu. Kadang-kadang kelihatannya puasa tapi tidak puasa sejatinya, atau kelihatannya tidak puasa tetapi sejatinya adalah puasa. Itu rahasia karena hanya Allah yang tahu. Fal tajama mongko wajibaken sapa Allah jazaa'u ing bales man atau ing bales ahadun. Jadi karena hanya Allah yang tahu, tingkat kerahasiaannya itu tinggi, maka Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk membalasnya sesuai dengan keinginan Allah, tidak ada hitungannya. Walidalan krono iki rawa ngriwayataken, ruwiya diriwayataken anin Nabi saking Nabi alaihi salatu wasallam ana qala idza kana nalikane ana apa yaumul kiamati dina kiamat yaji'u teka sapa kaumun sekelompok wong kaum lahum iku kedue kaum ajnihatun suwiwi atau sayap. Jadi ini ada ilustrasi, diilustrasikan bahwasannya nanti di hari kiamat itu akan ada sekelompok kaum, sekelompok manusia yang datang pada hari kiamat itu dan ada sayapnya, memiliki sayap.
ilustrasinya seperti itu. Apakah nanti itu bersayap betul atau tidak, ya Allah alam bisawab. Tapi diilustrasikan bersayap. Kaajenihatin toiri koyok piro-piro suwiwine manuk. Fayatiru namangka padha mabur sapa kaumun biha kelawan ajenihatin ala hitonil jannati ing atase tembok lorone swarga. Dadi mabur terbang sampai hinggap di temboknya surga. Karena untuk mengilustrasikan perjalanan yang tidak ada hambatan dan cepat itu ya pakai sayap. Kalau pakai yang lain masih mungkin terhambat oleh kemacetan, oleh macam-macam, tidak secepat kalau orang itu terbang dengan sayap. Makanya diilustrasikan punya sayap dan bisa terbang cepat sampai hinggap di temboknya surga. Fayaqulu mongko dawuh lahum maring kaum sapa khazinul jannati, penjaga surga. Penjaga surga seperti yang kita ketahui adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan selaku khazinul jannah, selaku penjaga surga bertanya, "Man antum?" Man iku sapa antum utawi sira kabeh. Siapa sampean semua ini? Kok bisa seperti itu cepatnya? Fayaquluna mongko padha jawab sapa kaum, nahnu utawi kita iku min ummati Muhammadin, saking umat Nabi Muhammad. Kita ini adalah termasuk umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Fayaqulu mongko takon sapa khazinul jannah, penjaga surga, hal ra'aitum apa ta weruh sira kabeh al hisaba ing hisab, apa kalian semua itu tadi juga melewati pemeriksaan, melewati hisab? Fayaquluna mongko jawab sapa kaum, la, tidak. Kami semua tanpa halangan, bebas hambatan, tidak pakai melewati pemeriksaan, tidak pakai lewat hisab, penghitungan. Tumayakulu njur takon maneh sapa khazinul jannah sanian kelawan ping pindho, hal ra'aitum apa ta weruh sira kabeh as-sirata ing wat siratal mustaqim. Wat, apa sampean juga pakai melewati siratal mustaqim, titian siratal mustaqim? Fayaqulna mongko padha jawab sapa kaum, la, tidak, boten. Tidak pakai melewati rintangan yang namanya siratal mustaqim, yang digambarkan sebagai jembatan yang sangat susah, jembatan rambut dibelah jadi 7 kalau cerita-cerita zaman dahulu. Karena saking susahnya, katanya ada yang berjalan sambil seperti kilat, ada yang berjalan seperti naik buruk, ada yang berjalan naik sapi, naik kambing dan lain sebagainya, ada yang jalan kaki, ada yang berjalan sambil duduk, ada yang berjalan sambil drosoran dan macam-macam tergantung dari amal perbuatannya. Dan kaum ini ternyata tidak pakai melewati kesulitan seperti tadi, tidak pakai meniti siratal mustaqim. Sumayakulu njur kari-kari takon sapa khazinul jannah, penjaga surga, bima kelawan apa wajatum nemu sira kabeh hadi darajati ing iki pira-pira derajat. Kok sampean bisa seperti ini, bisa terbang cepat tanpa hambatan, tanpa melewati pemeriksaan, tanpa lewat siratal mustaqim, itu bagaimana ceritanya? Bima wajatum hadi darajat. Fayaquluna mongko padha jawab sapa kaum, abadna, beribadah kita Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala sirron kelawan rahasia bidari dunya ing dalem dunya, wadakholna lan nglebokaken sapa Allah na ing kita al jannata ing swarga sirron kelawan rahasia fil akhirati ing dalem akhirat. Karena kita itu berpuasa Ramadan di dunia yang sifatnya rahasia,
maka kami juga dimasukkan oleh Allah ke surga dengan rahasia. Lanjut, wa idza khofa lan nalikane wedi sapa as-shaimu wong kang poso ala nafsi ing atase awake shaim, wedi al halaka ing rusak, ing kerusakan, minal ju'i saking lesu wal atsilan ngelak, au kana utawa ana sapa shaim iku maridon loro, fa khofa mongko wedi sapa shaim ziyadatal marodi ing tambahi loro, jaza mongko oleh iku lahu keduwe shaim ayyaftura yento muka berbuka, diperbolehkan berbuka kalau dia dalam keadaan sakit atau dalam keadaan yang parah, keadaan yang susah parah sehingga semakin parah bisa mengganggu atau merusak jasmaniahnya bisa rusak, badannya bisa rusak, bisa sakit, maka diperbolehkan untuk berbuka, tidak berpuasa. Di anal halata orang setuhune keadaan iki iku halatu darurati, keadaan darurat. Wa daruratu lan utawi pira-pira darurat iku tubihu menangake al mahdurati ing pira-pira barang kang dilarang. Keadaan-keadaan darurat yang bisa mengancam jiwa, ukurannya adalah di jiwa. Darurat itu ukurannya di jiwa. Kalau memang mengancam keselamatan jiwa, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Mungkin karena kalau dia lapar, atau karena kalau dia itu haus, atau kalau dia itu karena sakit yang bisa mengancam dari keselamatan jiwanya, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ruya diceritakan anin Nabi saking Nabi alaihi salatu wasalam annahu setune Nabi iku kala dawuh sapa Nabi uktiyat diparingi sapa ummati umat ingsun, katanya Nabi, khamsat asya ing 5 pira-pira perkara, lam tukto kang ora den paringaken apa khamsat asya li ahadin maring wong suwiji qablahum ing dalem sadurunge ummati. Jadi katanya Rasulullah, umatnya Rasulullah itu diberi 5 hal yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Al awwalu utawi kang pertama iku idza kana nalikane ana apa awwalu lailatin kawitane wengi min Ramadhana saking bulan Ramadan yang duru mongko ningali sapa Allah ilaihim maring ummati birahmati kelawan rahmat. Yang pertama bahwasanya Allah akan selalu melihat umatnya Nabi Muhammad di hari pertama bulan Ramadan, di awal bulan Ramadan itu dengan penuh kasih sayang. Ya ini rahmah, dengan penuh kasih sayang. Waman lan utawi sapane wong iku nadzara ningali sapa Allah ilahi maring man birrahmati kelawan rahmah, kelawan kasih sayang, la yu'adzibu mongko ora bakal nyiksa hu ing man ba'dahu ing dalam sakmarine nadzarallah abadan salawasi. Orang yang dilihat oleh Allah dengan penuh kasih sayang maka tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti umatnya Nabi Muhammad yang hidup pada waktu bulan Ramadan dan menangi awal bulan Ramadan itu tidak akan disiksa oleh Allah karena dia diperhatikan oleh Allah dengan penuh kasih sayang dan tidak akan disiksa. Wasani lan utawi kaping pindho iku yakmuru merintah sapa Allah taala al malaikata ing malaikat bil istighfari kelawan jalna sepuro lahum maring ummati. Malaikat selalu diperintah oleh Allah supaya selalu memintakan ampun kepada umat Nabi Muhammad. Wasalisu lan utawi pemberian kang nomor 3 anna raihata fami shaimi setuhune ambune mulute wong kang poso iku atyabul luwih wangi indallahi mungguh Allah min rihil miski saking ambune minyak misik atau minyak ja'faron. Jadi menurut Allah bau mulut dari orang berpuasa itu lebih harum dari minyak misik.
Warabi ulan kang kaping 4 iku yaqulu dawuh sapa Allah taala lil jannati maring swarga. Allah memberi perintah kepada surga. Ittakhidi nang jupuo zinataka ing pepai sira. Jadi surga diperintah oleh Allah supaya siap-siap menghiasi dirinya, menghiasi kondisi dan situasi surga. Wa yaqulan dawuh sapa Allah tuba bejo banget li ibadi maring kawula ingsun al mukminina kang padha iman kabeh hum utawi al mukminuna iku auliyai kekasih ingsun. Jadi orang-orang surga itu diperintah oleh Allah untuk berbenah, untuk menghiasi dirinya menyambut wali-wali Allah, yaitu orang-orang mukmin umat-umatnya Nabi Muhammad. Wal khamisu lan utawi kaping 5 iku yaghfiru ngapura sapa Allah taala lahum maring ummati jami'an kelawan sekabehane. Jadi jangan takut dan jangan cemas, jangan gelisah. Jadi umatnya Nabi Muhammad selama sampean diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya, maka sampean akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting caranya adalah bagaimana kita itu bisa tetap dianggap dan diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya, itu yang penting. Walidalan krono iki ruwiya diriwayataken an Abi Hurairah saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Abu Hurairah qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong iku soma poso sapa man Ramadan ing wulan Ramadan imanan hal iman waktu saban lan ikhlas hanya mencari ridha Allah ghufira mongko diampuni lahu maring man ma ing dosa taqaddama kang wis kliwat min dambihi saking dosane man. Jadi orang yang mau berpuasa cara iman kepada Allah dan penuh keikhlasan akan diampuni semua dosa-dosanya. Ruwiya an Nabi alaihi salatu wasallam, diceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha satune Allah taala fi kulli saatin ing dalem saben-saben jam saben-saben saat fi Ramadan min Ramadan saking bulan Ramadan iku ya tiku merdekaaken setiap jam memerdekakan sita mi'ati alfi raqabatin 600.000 budak minan nari saking neraka. Miman saking wong istaujaba kang wis kehai sapa man al adzaba ing siksa ila lailatul qadri tumeka dina lailatul qadar. Pada bulan Ramadan setiap jam, setiap saat itu Allah membebaskan 600.000 orang yang sudah divonis bersalah dan disiksa, dimerdekakan, dibebaskan sebanyak 600.000. Itu luar biasa banyaknya itu. Mulai dari awal Ramadan sampai Lailatul Qadar. Kalau umpamanya sehari semalam ada 24 jam, berarti 600.000 sampai 2 kali 24 jam. Sampai pada hari Lailatul Qadar. Kalau memang Lailatul Qadarnya 17 hari, berarti kali 17. Kalau Lailatul Qadarnya tanggal 21 berarti kali 21 hari dan seterusnya. Wa fi Lailatul Qadri lan ing dalem Lailatul Qadar yaktiku merdekakna sapa Allah bi adadiman kelawan sejumlah wong aktaqo kang wis merdekaken min awwali syahri saking kawitane wulan. Kalau pada semalam Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar itu Allah memerdekakan sejumlah orang yang sudah divonis bersalah dan mendapatkan siksa sebanyak orang yang telah dimerdekakan mulai awal Ramadan sampai Lailatul Qadar. Jadi tumpuk-tumpuk banyak sekali yang dimerdekakan oleh Allah. Wa fi yaumil fitri lan ing dalam dina riyaya fitri hari raya yaktiku merdekakna sapa Allah bi adadiman kelawan hitungane wong aktaqo kang wis merdekakaken sapa Allah min awali syahri saking kawitane wulan ila yaumil fitri tumengko
hari raya. Jadi jumlahnya sudah luar biasa sekali, ada 3 metode. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, sehingga jumlahnya begitu banyak yang akan diperdekakan oleh Allah pada waktu Lailatul Qadar. Wa an Jabir, saking sahabat Jabir, anin Nabi, saking Nabi alaihi salatu wasalam, annahu satune Nabi ku kala dawuh sapa Nabi. Idza kana nalikane ana apa akhiru lailatin, akhir wengi min Ramadhana saking bulan Ramadan, bakat mongko nangis apa as-samawati pira-pira langit, wal ardulan bumi, wal malaikatulan malaikat, musibatan krana ana ing musibah di umat Muhammadin maring umat Muhammad alaihi salatu wasallam. Jadi datangnya Ramadan itu rahmat, harus kita manfaatkan betul. Selesainya Ramadan itu jadi musibah bagi kita. Banyak orang-orang yang terenyuh, makhluk-makhluk lain yang merasa iba kepada umat Muhammad sehingga ikut menangis, seperti para langit-langit, bumi, malaikat, itu juga semuanya iba kepada umat Muhammad karena ditinggal oleh Ramadan, yang merupakan jadi musibah ketika ditinggal itu. Kila ya Rasulullah, kila didawakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu musibatun, ayu musibatun, endi musibah, ya musibah. Qala alaihi salatu wassalam, dihabu Ramadan, dihabu Ramadan, pergine Ramadan. Jadi perginya Ramadan atau habisnya bulan Ramadan itu termasuk musibah bagi kita semua. Fa inna da'awati ron setuhune pira-pira donga fi ing dalam Ramadan iku mustajabatun, diistijabahi. Mengapa kok menjadi musibah? Karena doa-doa yang kita panjatkan pada bulan Ramadan, doa apa saja itu pasti dikabulkan oleh Allah. Hanya tinggal waktunya kapan dikabulkannya. Apakah dikabulkan langsung, atau 1 hari lagi, 2 hari lagi, atau 1 tahun lagi, mungkin di akhir hayat, atau bahkan mungkin dikabulkan doa kita itu ketika kita sudah meninggal, atau ketika kita sudah di akhirat, baru doa itu kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas bahwasanya berdoa di bulan Ramadan itu pasti dikabulkan oleh Allah. Wasodaqatu lan utahi pira-pira sedekah iku makbulatun, diterima. Wal hasanatu lan utahi pira-pira kaapian iku mudha'afatun, dilipat gandakan. Jadi kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini akan berlipat ganda pahalanya. Wal adab lan utahi siksa iku madfuun, ditahan atau ditarik. Jadi di bulan Ramadan ini tidak ada penyiksaan, tidak ada proses penyiksaan bagi orang yang meninggal dunia, yang sudah di alam kubur, ataupun untuk orang-orang yang masih hidup. Tidak ada kegiatan-kegiatan penyiksaan. Semuanya penuh dengan kedamaian dan kasih sayang. Fayu musibatin, mangko utahe ndi musibah iku adzamul luwih gedhe min dihabi Ramadan, saking lungone bulan Ramadan. Tidak ada musibah yang lebih besar daripada perginya bulan Ramadan. Faidan tatkalane, faidan bakat tatkalane nangis apa as-samawatu, langit, wal ardulan bumi, li ajrina, sampai-sampai langit dan bumi menangis karena merasa peduli kepada kita, karena iba kepada kita. Fanahnu mangko utawi ingsun iku, fanahnu mangko utawi kita iku ahakku, mestine lebih berhak bil bukai kelawan nangis, wa ta'asufi lan susah, lima krono barang yang koti kang putus anna saking kita, min hadil fadhaili, saking iki pira-pira keutamaan, wal karomati lan pira-pira karomah. Jadi mumpung kita masih di awal bulan Ramadan, maka kita harus rajin-rajin meningkatkan ibadah kepada Allah dalam bentuk apapun, karena ibadah apapun yang diniati ibadah kepada Allah pasti pahalanya luar biasa. Jangan sampai nanti kita belum dikasih kesempatan untuk beribadah, ternyata Ramadan sudah lewat. Karena ketika Ramadan lewat, maka itu merupakan musibah yang sangat agung, sampai-sampai
bumi dan langit ikut menangisi kepergian dari Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, hidayah, inayah sehingga bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan mendatangkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.